Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah pengalaman teman kita. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman. Aku mau cerita kisah dari Ibu Nur Laila. Di sini dia maunya dipanggil ibu ya teman-teman. Oke, di sini aku mau langsung aja ya teman-teman, aku bacain kisah Ibu Nur Lailanya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak, berkat bersolawat ATM terisi sendiri. Walaupun tidak besar, tapi saya sangat bersyukur Mbak. Kejadiannya waktu Lebaran Idul Fitri. Ceritanya saya mau ambil uang di ATM yang saya tahu sisa ATM 300.000. Itu dikasih teman yang baru saya kenal di Facebook. Padahal saya nggak minta. Cuma dia bilang mau ngasih rezeki 300.000. Bahkan bukti pengirimannya saya lihat sendiri Mbak. 300.000. Pas saya ke ATM, saya ambil 200.000. Pas lihat struktur ATM, heran Mbak, ada 1 juta lebih. Masya Allah ya teman-teman. Saya bingung dari mana. Terus saya telepon orang yang kirim. Kenapa ngasih lebih? Dia cuma bilang kalau itu rezeki dari Allah buat kamu. Masya Allah ya teman-teman. Ya ambil aja, begitu katanya. Saya bersyukur sekali Mbak. Allah memberikan rezeki yang tak terduga-duga. Masya Allah ya teman-teman. Di sini Mbak Nur Lailanya bersolawat. Terus dianya ngamalin solawat. Di sini dia nggak bilang solawat apa, tapi dia nyebutin solawat aja, dan dia bilang kalau dia ATM-nya terisi sendiri. Masya Allah ya teman-teman. Yang Mbak Nur Lailanya tahu kalau temannya yang ngasih di Facebook itu cuma 300, tapi pas dia lihat di struktur ATM-nya, dia heran, dan ATM-nya itu terisi 1 juta. Masya Allah ya teman-teman. The power of solawat ya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, di sini aku mau cerita kisah kedua. Di sini aku mau cerita kisah dari teman kita. Di sini aku tulis di sini namanya Mbak Wira ya teman-teman. Langsung aja teman-teman, sini aku mau cerita kisah Mbak Wiranya. Alhamdulillah Mbak, berkat sholawat semua ada aja jalan keluarnya yang tidak disangka-sangka. Saya baru ambil motor kredit Mbak, udah diambil leasing karena udah tidak kerja lagi. Dan saya coba ikhlaskan motor itu, besoknya dapat pinjaman motor orang. Masya Allah ya teman-teman. Motor orang yang tidak dikenal dan sampai masuk kerja lagi yang tidak disangka-sangka. Masya Allah ya teman-teman. Mbak Wira ini dia baru ambil motor, terus motornya itu dia kredit, tapi karena dia nggak bisa bayar, jadi motor leasingnya tadi diambil lagi oleh leasing ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman, aku mau cerita lagi kisah mbaknya. Alhamdulillah, saya yakin kalau kita istiqomah pasti ada jalan keluarnya. Mending bersolawat sedikit tapi istiqomah, sedekah Rp1.000 tapi rutin. Berpikir positif pada siapapun, berbuat baik pada sesama manusia. Sholat tepat waktu, jaga emosi, daripada bersolawat 1.000 tapi bolong-bolong, sedikit tapi yakin dan istiqomah, gak akan lama kok. Masalah kita akan ditolong. Intinya yakin, ikhlas karena Allah. Kalau kita kejar akhirat, dunia bakal ngejar kita. Masya Allah ya teman-teman. Ini kisah Mbak Wiranya tadi. Alhamdulillah, Mbak Wiranya ini bilang sholawat itu sangat bagus teman-teman.
Mending kita baca sholawatnya sedikit tapi setiap hari, daripada kita baca sholawatnya banyak tapi bolong-bolong. Benar itu teman-teman. Nggak apa-apa kita baca sholawat setiap hari tapi rutin ya teman-teman. Jangan baca hari ini besok enggak, besok lagi baca, besok lagi enggak ya teman-teman. Bacanya istiqomah setiap hari, maka apapun yang teman-teman inginkan, hajat teman-teman pasti akan terkabul ya teman-teman. Selalu istiqomah dan yakin akan pertolongan Allah ya teman-teman. Terus Mbak Wiranya bilang kalau dia dapat keesokan harinya waktu motornya diambil leasing, pas dia bilang besoknya dia dapat pinjam motor dari orang yang tidak dikenal. Itu siapa teman-teman? Itu pasti Allah yang berjalan itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa terus membaca sholawat, karena sholawat itu memang dahsyat, memang bagus, memang buat kita seorang ibu rumah tangga, bagi aku juga, dibalik kita bersolawat, apapun yang teman-teman minta pasti dikabulkan sama Allah ya teman-teman. Terus Mbak Wiranya bilang kalau kita harus berpikir positif, berbuat baik terhadap sesama, sholat tepat waktu, jaga emosi, dan terus yakin, percaya, ikhlas dan dalam menjalankan ibadah kita ya teman-teman. Terus jangan lupa ya teman-teman, sholawat juga memang dahsyat untuk ibu rumah tangga. Teman-teman jangan lupa baca sholawat munjiat. Sholawat munjiat juga bisa mengabulkan semua hajat ya teman-teman. Karena sholawat munjiat itu memang dahsyat, sama seperti sholawat Jibril ya teman-teman. Terus Mbak Wiranya bilang kalau dia yakin akan apa yang dia amalkan. Terus Mbak Wiranya juga bilang kalau dia percaya, kalau kita percaya dengan sholawat, kalau kita yakin dengan sholawat, maka rezeki akan mengalir seperti air mengalir yang deras ya teman-teman. Terus teman-teman, kalau kita ikhlas karena Allah, kalau kita percaya dan yakin atas pertolongan Allah, Allah akan nolong kita. Terus apa yang kita kejar akhirat, dunia bakal ngejar kita ya teman-teman. Yakin aja dengan apa yang kita amalkan, yakin aja dengan apa yang kita sholawatkan. Sholawat itu memang dahsyat dan the power of sholawat ya teman-teman. Aku akan terus mengingatkan teman-teman, aku akan terus buat teman-teman membaca sholawat. Aku nggak akan bosan-bosan ngingatin teman-teman untuk membaca sholawat ya teman-teman. Terus Mbak Wiranya bilang kalau Mbak Wiranya ini bilang jangan bersolawat sedikit. Maksud itu jangan bersolawat banyak tapi bolong-bolong. Dengan kita solawatnya sedikit tapi istiqomah setiap hari itu bagus teman-teman. Aku yakin apapun yang dibilang Mbak Wiranya ini, Mbak Wiranya pasti sangat bersyukur karena hajatnya terkabul. Terus dengan dia membaca bersolawat, hajat-hajatnya terkabul ya teman-teman. Begitu juga teman-teman, kalau teman-teman punya hajat, punya atau permintaan, atau teman-teman punya kisah, teman-teman baca, dawamin terus sholawat teman-teman, karena sholat itu memang dahsyat ya teman-teman. Terus jangan lupa baca sholawat Jibril, sholawat munjiat, dan istighfar setiap hari ya teman-teman. Ada yang bilang, kalau Mbak baca sholawatnya, sholawat apa? Kalau aku baca sholawat Jibril teman-teman. Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Sholawat munjiatnya aku baca 11 kali. Sholawat Jibrilnya aku baca 1000 kali. Dan istighfarnya aku baca 500 kali ya teman-teman. Jadi teman-teman aku nggak akan bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu membaca sholawat ya teman-teman. Dari kesimpulan kisah dari Mbak Wira dengan Ibu Nur Laila tadi, jangan pernah remehkan sholawat. Sholawat itu memang dahsyat, sholawat itu bagus buat kita, sholawat itu bisa membuat hati kita tenang. Coba aja teman-teman, gitu ya teman-teman. Banyak sekali manfaatnya teman-teman dengan kita membaca sholawat. Yang pertama, kita akan terkabul semua hajat.
menyembuhkan segala penyakit. Apapun yang teman-teman minta pasti dikabulkan sama Allah. Selalu istiqomah, yakin dengan pertolongan Allah ya teman-teman. Terus ini teman-teman, kalau saya nyaranin teman-teman, kalau bisa ya teman-teman, kalau teman-teman mau ambil motor, kalau bisa jangan kredit ya teman-teman. Kalau bisa, kalau teman-teman pengen beli motor itu cash aja teman-teman. Dengan kita mengambil motor dengan kredit itu sama aja kita dengan riba teman-teman. Karena dengan kita berkredit itu teman-teman, misalnya harga motornya 14 juta yang cash ya teman-teman. Terus kalau kita kredit itu 2 kali lipat teman-teman. Mendingan kita nabung dulu, kita bersolawat setiap hari, insya Allah akan diberi jalan sama Allah. Siapa tahu nanti tabungan teman-teman akan bertambah, akan ditambahin sama Allah. Teman-teman kalau bisa teman-teman beli motornya cash aja ya teman-teman. Sekarang anak aku juga pengen teman-teman, sekarang anak aku baru mau masuk SMP, dia juga pengen beli motor, tapi aku yakin sama dia, aku percaya, aku bilang sama anak aku, nak, nanti kalau mama sudah punya uang, mama akan ambil motor, tapi mama nggak mau beli kredit, mama pengen beli cash, karena mama nggak mau riba. Masya Allah, karena dengan riba itu kita memberi anak kita dengan makanan-makanan, terus dengan kita ngambil motor dengan riba, mungkin nanti anak kita akan kecelakaan, mungkin ya teman-teman, mungkin anak kita nantinya bermasalah dengan orang lain. Jadi aku nyaranin teman-teman kalau pengen beli motor, pengen beli sesuatu, nabung dulu teman-teman. Mungkin dalam setahun 2 tahun kita bisa kebeli. Dengan kita bersolawat, pasti Allah akan memberi jalan, akan memberi kita kemudahan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena aku di sini cuma mau baca cerita kisah dari Mbak Wiranya dan Mbak Nur Lailanya. Nanti kalau teman-teman ada kisah atau testimoni, teman-teman kirim aja di nomor WA aku. Nanti aku cantumkan nomor WA aku di sini teman-teman. Jangan malu, jangan bosan untuk menceritakan kisah teman-teman, karena semua manusia itu punya kisah dan pengalaman masing-masing ya teman-teman. Tapi teman-teman, aku mohon juga ya teman-teman, kirimlah testimoni yang bagus, testimoni yang bermanfaat buat kita, dan teman-teman harus percaya dengan sholawat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.